أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang masalah keutamaan salat. Karena kalau kita runut, keutamaan salat itu disebutkan lebih dari 20, sekitar 30-an. 31-an lebih bahkan tentang keutamaan salat. Setelah selesai keutamaan salat, baru insyaallah kita akan bisa pakai kitab yang itu, ya, dimulai dari adab berjalan ke masjid. Bagaimana seorang harusnya berjalan ke masjid? Jalannya apakah bisa berlari atau boleh jalan dan lain sebagainya. Kita akan bahas juga bagaimana nanti kalau pakai kendaraan dan lain sebagainya. Semua kita akan bahas insyaallah. Kemarin kita sudah bahas juga tentang keutamaan, yaitu memberikan cahaya. Ya, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sholat itu merupakan amalan yang paling utama, di antara amalan paling utama. Yang ketiga adalah memelihara, ya, dan menjaga agama seseorang. Kenapa? Karena ketika seseorang salatnya itu benar, otomatis agamanya terjaga dengan baik. Barometernya di salat. Kalau salatnya rusak, agamanya juga bermasalah. Dan mereka menjalankan kehidupan juga bermasalah. Amanatnya bermasalah, semua bermasalah. Ya, makanya ketika seseorang kita lihat bagaimana salatnya orang ini, perhatikan baik-baik. Ya. Tapi juga kita, kalau seorang salat ini dengan baik, otomatis dia akan jadi orang-orang yang takut terhadap kezaliman. Tapi kalau salat ia zalim ia, maka ini otomatis salatnya bermasalah dan rusak. Ya, dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu menahan dari perbuatan keji dan kemungkaran, fahsya. Orang yang kemudian mereka terjaga dari amal buruknya, otomatis mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menerima salat seorang hamba, maka Allah akan kasih petunjuk dan hidayah kepada mereka. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ketika orang-orang menjaga amalnya, mereka akan jauh dari perbuatan buruk. Di antara perbuatan buruk adalah di mana mereka dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 7? Allah mengatakan, ya, yaitu Allah menjadikan mereka cinta terhadap apa? Keimanan, dan juga dihiasi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Allah katakan,
tetapi Allah SWT menjadikan kamu cinta kepada keimanan, ya, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Allah membuat iman, amal saleh itu menjadi hal yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Otomatis Allah menjadikan lawannya menjadi jauh. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran dan kefasikan serta kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Ini yang terjadi ya ikhwah. Bahkan ya, coba perhatikan baik-baik. Seseorang yang mereka melakukan amal saleh, kemudian amal salehnya itu Allah terima, maka Allah akan berikan 3 hal besar. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dikatakan annahu labudda ayyuthibal amil ala amalihi fid dunya. Ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan orang yang beramal balasannya di dunia. Berupa apa? 3 hal. Yang pertama adalah kenikmatan yang dia dapatkan di dalam hatinya. Itu satu. Ya, maka otomatis hatinya jadi bahagia, tenang. Yang kedua adalah Allah berikan besarnya kebahagiaan. Dikatakan apa? Wa quwwatu insyirah. Ya, yaitu begitu kuatnya lapangnya dada. Kelapangan dadanya, kebahagiaannya besar. Yang ketiga adalah wa qurratu ainin, dan juga pandangan yang menyejukkan. Ini didapatkan bagi siapa? Mereka yang taat sama Allah Azza wa Jalla, dan ketika Allah balas mereka. Tapi sebaliknya, kita kalau ibadah sholat kemudian tambah bermasalah hidup kita, berarti ibadah kita diterima atau ditolak? Ditolak. Karena dikatakan fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Kalau dia tidak mendapati itu, maka otomatis amalannya pasti ada yang kurangnya. Ada bermasalah dari amal salehnya. Maka jangan pernah kita katakan amal saya sudah benar. Tapi kalau hidup kita sebaliknya gambarannya, justru hidup kita terlihat buruk di tengah kita melakukan amal saleh, maka Allah tolak amal ibadah kita. Kenapa? Fa inna Rabb ta'ala syakur. Karena sesungguhnya dikatakan Allah itu maha mensyukuri, Allah maha balas. Kalau orangnya baik, maka Allah balas dengan kebaikan. Kalau orangnya buruk, Allah balas dengan keburukan. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya sendiri. Jadi kalau seseorang merasa saya sudah sholat benar, tapi realita hidupnya bermasalah, jangan ngomong benar. Coba diperiksa. Karena nggak mungkin Allah balas orang baik dengan buruk, nggak mungkin. Maka kalau kita berbicara seperti ini, berarti kita nuduh Allah nggak benar. Yang nggak benar itu diri kita. Jangan pernah kita kemudian merasa diri kita baik, padahal dosa yang kita lakukan banyak, tapi kita mengatakan saya benar. Ini namanya orang yang mereka tidak mau tahu terhadap keburukan dirinya sendiri. Ya ikhwah, para sahabat itu nggak pernah merasa bahwa amal ibadah mereka pahalanya banyak. Justru mereka ngerasa dosanya yang banyak. Mereka ngerasa mereka banyak berbuat kesalahan. Dari situ Allah jaga amal soleh mereka, karena mereka selalu waspada sama diri mereka sendiri. Ya, karena waspada sama diri mereka sendiri, otomatis Allah SWT dari sini memotivasi mereka untuk melakukan amal soleh terus menerus. Hal yang memotivasi seseorang memperbaiki diri karena dia ngerasa salah. Kalau orang ngerasa benar, termotivasi nggak melakukan kebaikan? Enggak. Kalau ngerasa benar, buat apa? Paham ya? Tapi kalau ngerasa salah, maka mereka akan termotivasi melakukan amal saleh, memperbaiki dirinya. Kemudian yang berikutnya, salat itu merupakan tiang agama. Ya, dikatakan apa? Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi, ra'sul amri Islam wa amuduhu as-salah wa durwatu sanamihi al-jihad. Ya, bahwa pokok segala urusan adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya.
Makanya kalau seseorang merusak sholatnya, sama dengan mereka merusak tiang agamanya, sehingga yang lainnya ikut hancur dan berantakan. Karena sebagai tiang, nggak mungkin bangunan itu berdiri dengan baik kalau tiangnya bermasalah. Jelas di sini. Makanya disebut dengan tiang tadi. Kemudian salat itu pertama kali yang dihisab, karena Allah menjadikan barometer seseorang baik dan buruk dari satu amal, salat. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Anas bin Malik dan riwayat Imam Tabrani dan disahkan oleh Al-Albani. Dikatakan ini bukan cuma satu riwayat aja, ada riwayat yang lain juga mengatakan hal yang semisalnya. Dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Ya, fa in saluhat ya salaha lahu sa'il a'mali. Kalau baik maka seluruh amalnya jadi baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'ir a'mali. Kalau buruk maka seluruh amalnya juga ikut buruk. Jadi Allah ngelihat seorang hamba ini dari salatnya. Bahkan kadang-kadang seseorang merasa, oh saya ini kalau salat sendiri ya berarti pahala saya cuma 1. Tapi kalau sholat bareng-bareng berapa? 27 kali lipat. Ini keyakinan yang benar apa salah? Hah? Benar. Masya Allah. Ya ikhwah, perhatikan baik-baik cara kita menilai sesuatu. Apalagi bicara masalah sholat. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abu Dawud, perhatikan lafadznya baik-baik. Yang rasa pahala 1 ini lihat. Ya, kata Rasulullah SAW, innar rajula la yansarifu. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya, wa ma kutiba illa usuru salatihi, dan tidaklah dicatat baginya pahala kecuali 1/10. Kalau orang buruk sholatnya itu 1/10. 1/10 bro. Nggak ngomong 1, 1/10. Paham 1/10? Kemudian tusu'uha, atau bisa jadi 1/9-nya. Agak ada benernya dikit. Atau bisa jadi thumunuha. Kalau dia ngelanggar rukun habis semuanya. Ketolak. Tapi kalau dia bermasalah, dihitung dari 1/10, 1/9, 1/8, subu'aha, 1/7, sudusuha, 1/6, humusuha, 1/5, rubu'uha, 1/4, thuluthuha, 1/3, nisfuha, setengah. Rasulullah ngomong 1 enggak? Mentok setengah. Yang 1 kepedean. Oh, sholat anak dihitung 1. Sholat telat setengah-setengah, ngomong dirinya dihitung 1. Dari mana 1-nya? Dihitung orang yang sholatnya terakhir Rasulullah ngomong setengah. Ya ikhwah, kalau sholat kita benar semua, pertanyaan yang jamin sholatnya benar semua enggak? Kadang-kadang begitu Allahu Akbar, hatinya langsung melayang kemana-mana, muter. Begitu dia sadar kalau dia sholat mau salam, baru sadar, oh saya ternyata lagi sholat. Tadi bayangin apa? Subhanallah ya ikhwah. Kita gitu bisa berpikir, sholat saya kalau sendiri aman, cuma 1 nilainya. 1 dari mana? Antum bisa bayangin dengan baik. Rasulullah mengatakan nilai dari mulai 1/10 sampai setengah. Ini menyadarkan kita kalau nilai sholat kita itu kecil. Karena apa? Diiringi dengan permasalahan di tengah sholat, hilangnya kekhusyuan dan lain sebagainya. Kita kalau bicara masalah khusyuk, kita akan melihat bagaimana ngerinya sholat kita. Bahkan ada orang yang sholat disebut sebagai apa? Pencuri di sholatnya sendiri. Bayangin, seburuk-buruk pencuri adalah apa? Orang yang nyuri sholatnya sendiri. Kemudian nih, ya, pencopet. Kenapa? Karena sholatnya apa? Noleh, gak sadar orang. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, satu Rasulullah SAW an iltifat fi shalah. Ya, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang noleh-noleh di sholat. Lihat sana, lihat atas, lihat bawah.
dia nggak fokus. Kata Rasulullah SAW apa? Huwal ikhtilas yahtalisu syaitan min salati. Itu merupakan apa? Salat yang dicopet sama syaitan, yang dimana pandangan kita nggak fokus. Ya, bahkan ada orang yang juga ya, disebutkan mereka itu kalau mereka nggak khusyuk, maka otomatis ya kehusyuan rukuk dan sujud itu merupakan rukunnya salat. Kalau orang sujud sampai tenang, begitu salah satu rakaat ini, gerakan ini nggak tenang, maka kita bisa batal salat kita. Rasulullah mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an tuma'nina." Kemudian rukuk sampai kalian tuma'nina dalam rukuk. Kalau rukuk kita nggak sampai sempurna kemudian naik lagi, maka salat kita rusak. Rasulullah menjelaskan tentang 60 orang yang 60 tahun salatnya nggak diterima sama sekali. 60 tahun satu pun nggak diterima, ditolak. Gara-gara apa? Gara-gara mereka yutimma ruku'ahu wa lam yutimma sujudah. Dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya nggak sempurna. Atau bisa jadi yutimma sujudahu wa lam yutimma ruku'ah. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Salah satu nggak sempurna, salatnya batal. Ketolak. 60 tahun ya ikhwah. 60 tahun itu bukan umurnya dia. Contoh baliknya dia 15 tahun. Berarti umurnya dia berapa? 15 tambah 60. 75. Sudah lebih dari bonus. Tapi satu sholatnya nggak ada yang diterima. Anda bisa bayangin. Lah kalau sholatnya nggak diterima, bagaimana amal yang lain? Sedangkan Allah jadikan sholat sebagai barometer seseorang. Makanya kita harus berhati-hati. Pelajarilah dengan baik. Hati-hati. Bahkan kalau kita sholat ada masjid yang terlalu cepat sehingga tidak bisa membuat kita menjadi tumaninah, mendingan antum ganti masjid. Jangan ikut berjamaah sama di situ. Kenapa? Percuma sholat antum. Antum mau sholat bolak-balik tetap Allah tolak. Jadi jangan pernah bangga ketika seseorang masjid ini lebih cepat daripada ini. Anak Hasan sholat di sini. Ya ikhwah, Allah nggak pernah ngasih kita sesuatu terburu-buru. Allah kasih kita yang terbaik. Kenapa urusan kita sama Allah antum buat terburu-buru? Karena dikatakan al-ajalu minasy syaitan. Apalagi masalah ibadah terburu-buru. Antum mau dikasih asal-asalan sama Allah? Nggak mungkin. Ini yang kita harus pahami. Kalau ketolak ibadah kita, hancur semua hidup kita. Antara orang ibadah sama enggak sama aja. Kenapa? Sama-sama rusaknya. Akhirnya apa? Terjadi orang sholat gak sholat sama-sama hancurnya. Sama-sama mereka menjadi orang-orang yang zalim. Maka antum harus hati-hati masalah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan lafaz yang berbeda. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yuhasabu bi salatihi. Pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba dari kiamat adalah salatnya. Fa in saluha faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar maka dia beruntung dan berhasil, sukses. Tapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau dia rusak salatnya maka dia akan gagal dan rugi. Gagal di mana? Gagal dunia akhirat. Orang kalau gagal dunia akhirat gimana rasanya ya? Dunianya tersiksa. Orang yang tersiksa dunianya jangan dipikir, oh berarti orang itu miskin ya. Orang yang Allah benci itu Allah kasih dunianya lebar-lebar. Dikasih yang dia mau dari dunia. Kata para ulama mengatakan apa? Supaya mereka nggak bersyukur sama Allah, istidraj. Nggak bersyukur sama Allah. Orang yang punya harta jamin tenang nggak? Nah, berapa banyak orang kaya kalau ditanyain keluhannya lebih ngeri daripada orang miskin. Orang miskin masalahnya simpel-simpel. Orang kaya ribetnya luar biasa. Karena bagaimana Allah mengadab mereka ketika mereka tidak beriman dengan hartanya. Allah jadikan hartanya jembatan buat nyiksa dia. Bayangin harta siksaan itu gimana rasanya. Kamu sudah ngerasain sendiri. Bagaimana pulang kerja tambah stres di rumah. Bukannya tambah tenang. Tambah ketakutan kita memikirkan nanti bulan depan kira-kira gimana. Padahal yang ngasih rizki cukup itu Allah.
bukan kita. Penilaian kita cukup sama Allah yang kasih. Allah pasti ngasih dengan kepastian yang cukup, yang jelas. Yang buat kita ngerasa gak cukup gara-gara apa? Cara melihat gaya hidup yang mengerikan, yaitu orang kalau sudah mulai ngelihat ke atas dalam perkara dunia, maka semua jadi gak cukup. Ngelihat kemana? Atas. Paham maksudnya ngelihat ke atas? Ngelihat yang lebih kaya dari dia. Rasulullah nyuruh kita ngelihat dunia itu ke bawah, jangan lihat ke atas. Tapi giliran masalah ibadah, maka lihat yang ke atas. Ini kebalik kita. Bicara masalah akhirat, banyak yang lebih malas dari saya. Lihatnya ke bawah. Giliran masalah dunia, ya Allah, fulan lebih maksud dari anak. Diputar balik, ya jangan diputar. Tapi kembalikan ke posisinya. Lihatlah dunia yang ke bawah, engkau akan bersyukur. Maka lihatlah urusan akhirat ke atas. Yaitu Allah SWT wa fidzalika falyatanafasil. Ya, orang-orang berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Bukan berarti kita kemudian boleh jadi orang kaya, boleh, tapi bagi yang bertakwa. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, was-siha khairun minal ghina liman ittaqa. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka enggak masalah orang kaya dianjurkan bagi yang bertakwa. Orang kalau bertakwa, mereka tahu bagaimana caranya memanfaatkan harta. Bertakwa sama Allah. Paham? Tapi sehat lebih baik daripada kaya. Paham di sini? Artinya Allah kasih kita sehat itu adalah anugerah besar. Dari sehat kita bisa melakukan segala macam. Tapi kebayang antum kaya punya macam-macam tapi sakit, gimana rasanya? Ibadah nggak bisa dengan baik, yang lainnya nggak baik, kerja nggak bermasalah, semua menjadi bermasalah. Padahal punya duit, tapi nggak jamin antum bisa macam-macam. Tapi sehat, subhanallah, antum bisa mudah hidup antum. Islam subhanallah memberikan kita petunjuk yang sangat luar biasa. Allah kasih kita rezeki yang besar itu adalah sehat. Dan bahkan para ulama mengatakan rezeki yang paling buruk yang Allah kasih kepada kita apa? Harta. Yang paling rendah grade-nya. Makanya orang durhaka Allah kasih juga harta. Ya. Kemudian yang keenam adalah salat merupakan perkara yang terakhir yang hilang dalam Islam. Dalam hadis ada beberapa riwayat. Yang pertama, ya, disahihkan oleh Albani dari Imam Ahmad dari Abu Muhammad Al-Bahili disebutkan, ya, la tunqadanna ural islami urwatan. Ya, tali ikatan Islam itu akan terputus satu-satu. Jelas? Kemudian apa? Fakullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Setiap talinya putus satu, mereka akan pegangan sama tali yang lain. Nah, sekarang bagaimana putusnya? Awwalulahunna, ya, naqdan al-hukmu. Pertama kali yang terputus adalah hukum. Hukum yang maksudnya apa? Amanah. Pertama kali yang hilang adalah amanah. Terjadi nggak sekarang? Cari orang yang amanah kayak nyari emas di tumpukan jerami. Kita ketemu orang baik masih curiga. Ini jangan-jangan cuma kedok-tok nih orang. Betul apa enggak? Wah, enggak percaya nah. Berapa banyak kita orang yang tulus. Makanya kata Rasulullah SAW, enggak akan pernah terjadi kiamat. Hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Ingat baik-baik. Sampai orang yang khianat dianggap amanat, orang yang amanat disebut khianat. Karena di saat itu hilang amanat. Pertama kali. Terjadi sekarang. Kita kalau sudah tahu orang ini buruk, tapi karena ada satu misi yang sama dia, kita gandeng juga, ini orang baik. Ini ya ikhwah. Jadi orang melihat sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan kita bicara orang ini baik atau tidak secara benar. Makanya hati-hati perkara ini. Kita masuk ke dalam perkara fitnah yang dahsyat,
Yang dimana pertama kali lepas adalah amanat. Dan yang terakhir adalah salat. Wa akhiruhunna salah. Begitu salat gak ada, sudah kiamat ya ikhwah. Terakhir salat. Tapi Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, orang salat kayak gak salat. Nih. Ya, walaupun hadis ini dhaif, tapi hadis ini punya syawahid. Jadi naik ke Hasan Ghairi. Dia punya penguat. Dia di hadis yang di bawahnya. Disebutkan apa? Awwalu ma tarfa'u minan nasi al-amanah. Pertama kali yang diangkat dari manusia adalah amanat. Wa akhiru ma yabqa as-salah. Ya, dan terakhir yang tersisa adalah salat. Maka dikatakan rubbal musalli la khaira fihi. Berapa banyak orang yang salat tidak ada kebaikan padanya? Banyak enggak? Salat dia tetap, tapi nipu jalan. Ya. Kemudian sumpah palsu jalan, bohong jalan, subhanallah. Lah terus nyari orang salat yang benar gimana? Padahal kita tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Naudzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang mengeluarkan dalil ini tapi dianya tidak bisa mengamalkan sesuai dengan dalil itu. Nah, nipu orang sedikit tidak apa-apa, orangnya paling ikhlas. Ya ikhwah, namanya dolim sedikit banyak tetap sama. Enggak dibedain sama Allah Azza wa Jalla. Tetap disebut dengan kedzaliman dan tetap akan dibalas di hari kiamat. Enggak ngelihat antum sampai Rasulullah SAW mengatakan, walaupun dengan satu siwak saja antum berbuat zalim kena. Satu aja, satu kayu siwak. Murah enggak satu kayu siwak? Murah ya. Sekedar satu berbuat zalim habisan. Ya. Juga sama dalam hadis yang lain Imam Tirmidzi juga dihasankan ya dengan lafaz yang mirip awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah ya, yang tersisa dari agama mereka adalah salat. Wa rabbal musalla ya la khalaqa lahu indallahi ta'ala, dan berapa banyak orang yang salat tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena salatnya ketolak. Ya, makanya orang yang salat sama yang enggak salat sama, karena mereka menghiasi salatnya dengan kemaksiatan. Padahal inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi berapa banyak sekarang orang mengatakan dengan gampangnya, salat maksiat. Sampai ada istilahnya lagi. Betul enggak? Ini dilihat sebagai hal yang remeh biasa. Padahal ini perkara yang mengerikan luar biasa. Berarti menandakan salatnya ketolak. Kemudian yang ketujuh adalah Rasulullah SAW wasiat paling terakhir. Bahkan Rasulullah setelah mewasiatkan ini, kemudian Rasulullah SAW meninggal. Yaitu apa? Tentang sholat. Ya, di mana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Rasulullah mengulang ini bolak-balik hatta ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafisu biha lisanuhu. Dikatakan sampai Rasulullah SAW mengulangi di dalam dadanya. Lidahnya apa? Tidak bisa mengungkapkan dengan jelas karena sudah lemes. Kemudian terakhir dicabut nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir wasiatnya adalah ini, salat dan perhatikan budak kalian. Jangan sampai berbuat zalim. Ya, Rasul mengatakan salat. Kenapa? Karena orang yang gampang husnul khotimah, ditarik nyawanya adalah mereka yang menjaga salatnya. Salat. Kemudian yang ke-8 adalah Allah memuji orang-orang yang mendirikan salat. Dengan apa? Surat Maryam ayat 54 sampai 55 tentang Nabi Ismail. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Ya, dan ceritakanlah hai Muhammad tentang kisah Nabi Ismail di dalam Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Bagaimana dia? Dia menyuruh keluarganya untuk menunaikan salat, menyuruh keluarganya.
Allah memuji seseorang yang menunaikan janjinya dengan mengatakan menyuruh keluarganya buat salat dan juga zakat dan juga apa? Dia adalah yang orang-orang yang diridhoi di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, Allah mencela orang-orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam menunaikan salat. Bahkan Allah berjanji buat dilemparkan ke neraka. Ada satu lembah khusus buat mereka, khusus lembah. Ya, dikatakan apa? Surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya ini artinya bisa jadi kesesatan. Syekh bin Baz mengatakan ini adalah lembah di neraka. Nama lembah di neraka namanya Ghayya. Berarti Allah spesialin nggak nih lembah ini? Buat siapa? Yang menyia-nyiakan sholat. Ya, Allah mengatakan maka datanglah sesudah mereka pengganti generasi yang buruk. Yang pertama kali disebutkan adalah menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Mereka akan kelak dilempar menemui apa? Kesesatan atau disebut lembah di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga sifat orang munafik adalah mereka orang-orang yang malas dengan salat. Ya, baik munafik i'tiqadi atau munafik amali. Ya, mereka yang bermalas-malasan dengan salat. Dikatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya, yura'una an-nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Dikatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Apa ciri-cirinya? Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Mereka itu riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Sholatnya cuma pencitraan doang dan tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berapa banyak orang-orang yang selesai sholat langsung lari, seakan-akan saya sudah selesai tugas saya, beban saya habis. Ya ikhwah, orang selesai sholat itu intinya suruh zikir. Betul enggak? Maka orang yang selesai sholat langsung lari buat sholat kemudian malas, pasti. Coba lihat, mana yang lebih semangat buat sholat berikutnya? Selesai sholat zikir atau selesai sholat pergi? Habis sholat zikir, buat sholat berikutnya Allah mudahin. Begitu selesai sholat pergi, siap-siap untuk berat buat sholat berikutnya. Karena perintahnya Allah nyuruh selesai kita sholat untuk zikir. Allah katakan apa? Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka kalau mau ibadah kita sambung kemudian dengan sambung yang kemudian tutup dengan zikir, jangan langsung pergi. Ya, Allah minta waktu kita berapa lama? Sekarang pertanyaannya, semua yang kita pakai fasilitas dari hidup ini punya siapa? Siapa yang ngasih? Bumi yang kita injek punya siapa? Bisa nggak kita hidup tanpa Allah? Lah kenapa Allah minta dari kita buat kebaikan kita sendiri kita nggak mau? Kalau kita ditinggal sama Allah, dibuat hidup kita, begitu ditinggal, kira-kira hidup kita beruntung atau tambah jadi berantakan? Begitu berantakan ngomongnya apa? Ya Allah, salah saya apa? Subhanallah. Ini orang nggak tahu diri namanya. Ya ikhwah, kita sendiri yang ninggalin urusan kita sama Allah, kemudian kita nyalahin Allah dengan mengatakan salah saya apa? Terletak di mana pikiran kita saat itu sampai kita mengatakan salah saya apa? Sholat kita bermasalah, kemudian kita mengatakan salah saya apa? Fatal salah kita. Ya, kayak orang yang berangan-angan apa? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Hah? Dari mana dapatnya? Dia mau nyari di alam mana perkara ini? Hah? Muda kaya raya, tua foya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kemudian yang
berikutnya adalah rukun Islam yang paling besar setelah syahadat adalah salat, di mana dikatakan buniyal Islamu ala khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Ya. Islam itu didirikan terhadap 5 perkara. Pertama syahadat, kedua salat. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ke-11 adalah saking besarnya kedudukan salat 5 waktu di sisi Allah Azza wa Jalla sampai Allah langsung memanggil Rasulnya secara khusus buat merintahin ini. Dipanggil Rasulullah ke atas cuman buat ngasih tahu apa? Salat. Bahkan di saat Rasulullah paling sedih. Amul Huzn enggak itu? Tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan berapa orang? 2 orang yang disayangi. Dan Allah memanggil secara khusus dikasih solusi, salat. Kita kadang-kadang Isra Mi'raj, tapi kita tidak memahami bagaimana Allah memerintahkan terbesarnya. Kita tahu peristiwanya dan detail kisahnya, tapi kita tidak memahami apa dibaliknya. Rasulullah itu dalam posisi paling sedih. Rasulullah SAW di saat itu dipanggil secara khusus dan perintah terbesarnya adalah sholat. Nggak pakai wahyu, yang pakai malaikat Jibril secara khusus dinaikin buat disuruh sholat. Pertanyaannya, sebelumnya sudah ada perintah sholat nggak? Ada, kita pernah bahas kemarin, yaitu sholat apa? Sholat malam. Tapi buat yang 5 waktu proses, bayangin nanti dari 50 waktu turun naik sampai jadi 5 waktu. Yang dimana berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan besar amal ini. Dan para nabi, dari mulai Nabi Ibrahim dan yang lainnya, amalan yang paling dianggap besar oleh Allah adalah salat. Selesai. Ya. Makanya cara kita mendidik anak kadang-kadang suka salah. Kenapa? Orang banyak mengatakan, Ustaz, yang penting anak saya bisa sholat dulu sama ngaji. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah besar. Ya, Luqman itu ngajarin anaknya pertama kali apa? Tauhid, mengenal Allah Azza wa Jalla. Pertama kali nasihat Luqman ke anaknya bukan sholat. Antum buka surat Luqman, ya, ayat 13 sampai ayat 19. Antum akan temuin perintah sholat di ayat keberapa? 17. Di ayat yang pertama 13 itu Allah perintahin, Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Diajarin mengenal Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau seorang anak mengenal Allah dengan baik, ya, bagaimana Allah ngasih rezeki hambanya kalau mereka memperhatikan urusannya sama Allah. Kira-kira ada orang tuanya atau enggak ada? Anaknya tetap salat enggak? Tetap. Tapi kalau kita cuma ngajarin anak salat aja, tanpa mengajarkan bahwa Allah memperhatikan hambanya, bagi hambanya memperhatikan urusannya sama Allah, maka belum tentu anaknya salat. Berapa banyak orang tua yang ditanya, kalau kamu nggak ada, anakmu sholat nggak? Wallahu a'lam. Bingung mereka sampean. Nah, terus caranya gimana? Ajarkan mereka mengenal Allah. Bila perlu, peranan orang tua antum hapus nggak masalah. Maka nanti anak akan berbakti sama orang tua karena Allah. Maksudnya peranan orang tua dihapus bagaimana? Katakanlah, nak, yang membuatmu bisa hidup seperti ini bukan bapakmu dan ibumu. Tapi ketahuilah, rizki yang Allah berikan lewat bapakmu dan ibumu. Lewat. Bapakmu, ibumu ini perantara aja. Bukan penentu engkau bisa hidup atau tidak. Bukan penentu yang memberikan engkau rizki dan menjamin hidupmu, tidak. Bapakmu dan ibumu hanya perantara. Sumbernya semua datang dari Allah. Skip bagian kita nggak ada masalah. Kelak anak akan berbakti sama kita karena Allah. Artinya apapun kondisi orang tuanya, anak tetap akan istiqomah di tanggung jawabnya mereka. Ini yang perlu antum perhatikan baik-baik. Karena salah mendidik anak dari awal akan fatal rentetannya ke depan. Kenapa? Karena anak dasarannya nggak kuat, yaitu apa? Mengenal Allah dengan baik. Kita kalau sudah mengenal Allah dengan baik, begitu kita kena masalah, yang disalahin siapa? Diri kita sendiri. Karena saya ingkar sama Allah, makanya saya kena masalah. Berarti pertama kali yang kita harus perbaiki apa? Tobat, perbaiki urusan kita sama Allah. Ibadah kita, sholat kita mulai kita rilis. Oh bermasalah, oh nggak tepat waktu, terus seperti itu. Betul apa enggak? Ini realita yang sebenarnya ya.
Makanya pelajari ini dengan baik, baru kita tahu bahwa salat itu sangat penting di mata Allah Azza wa Jalla. Kemudian insya Allah yang berikutnya, yang lainnya kita akan bahas di pertemuan yang lainnya. Ya, salat 5 waktu ya dikerjakan dan nilainya sama dengan 50 waktu. Antum harus paham. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi SAW berkata, "Faradallahu ala ummati 50 salatan." Ya, diwajibkan atas umatku 50 salat. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya. Kemudian Allah berfirman, dia 5 dan dia adalah 50. Tahu maksudnya? 5 waktu pahalanya nilainya sama dengan 50. Paham? 5 waktu yang kita kerjakan kata Allah sama dengan 50 waktu, sama. Ya, jadi Allah diskon sampai 5 itu nilainya enggak berubah. Tetap 50. Ya, kemudian la yubaddalul qawlu ladayya. Maka dikatakan apa? Ketetapanku kata Allah tidak dapat diganti lagi. Ya, farajatu ila Musa faqala irji ila rabbik. Faqultu ya qad istahyaitu min rabbi. Jadi Allah mengatakan 5 waktu sama dengan 50. Ketetapanku tidak bisa diganti lagi. Kemudian balik ke Nabi Musa dikatakan 5 waktu. Minta lagi kurangan, saya sudah malu sama Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW. Jadi sama nilainya dengan 50. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang terjadi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umatnya Rasulullah 50 waktu, kemudian Rasulullah SAW menawar sampai jadi 5 waktu. Dalam hadis yang lain disebutkan, ayu amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama disebutkan sama Rasulullah SAW. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya, paling dicintai. Kemudian apa? Kemudian albirrul walidain, bakti sama kedua orang tua itu nomor 2. Ya, kemudian apa? Kemudian al-jihad fi sabilillah. Ini yang ketiga. Ya. Ya, jelas di sini. Tinggal 2 lagi. Yang ke-14 adalah Allah memuji orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun dengan pujian yang pertama kali, sifat mereka diawali dengan salat dan diakhiri dengan salat. Orang mukmin itu sifat pertamanya adalah salat, akhirnya juga salat. Coba perhatikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? 1 sampai 9. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat yang terakhir ke-9, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Yang pertama, mereka khusyuk dalam salatnya. Yang terakhir, mereka menjaga salatnya. Ditutup dan diawali dengan salat. Siapa mereka? Orang mukmin. Sisanya untuk melihat sendiri. Sisanya macam-macam kan? Salat 2 kali disebut, di pembukaan dan penutupan. Saking pentingnya. Ya. Yang ke-15, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarganya supaya mendirikan sholat. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah terhadapnya. Sabar buat apa? Buat mengerjakannya, buat nyuruhnya. Ya, kemudian juga dikatakan apa? Wa'muru auladakum bis-shalah. Tadi surat Thaha ayat 132, dan sekarang hadis Nabi SAW. Ya, suruhlah anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna sab'a sinin. Mereka umur 7 tahun mulai suruh. Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha wahum abna ashri. Disuruh mukul kalau enggak salat umur 10 tahun.
Padahal 10 tahun ini sudah balik apa belum? Belum tentu. Tapi suruh mukul karena saking pentingnya. Anak kalau dimarahi dengan marah yang paling besar, dia akan ngerti, oh berarti ini sangat penting. Artinya seorang orang tua itu disuruh benar-benar marahnya yang terbesar adalah masalah ibadah. Ibadah, bukan kepentingan pribadi ya ikhwan. Ya, kita diselisih sama anak kita nggak sholat, lebih gede bahayanya anak kita nggak sholat. Paham? Karena anak kalau sudah nggak sholat, otomatis durhaka sama orang tuanya lebih besar. Paham? Ya, itu yang bahaya. Tapi kalau anak kita sholat, maka mereka untuk kembali ketika salah lebih gampang. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang kita harus paham. Tapi kadang-kadang orang tua ketika melihat anaknya nggak sholat, oh nggak apa-apa, belum mukallaf, hati-hati. Dari sini maka anak meremehkan sholat, otomatis orang tuanya akan diremehkan juga. Jelas, karena mereka yang bisa bertahan birrul walidain, mereka yang bisa melakukan karena Allah. Kalau urusannya sama Allah benar, maka Allah kasih petunjuknya untuk urusan sama manusia juga ikut benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang mendirikan salat, ya, dijauhkan dari kesyirikan dan juga fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.